Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan berbincang tentang sedikit bagian dari agama kita, yaitu masalah al-fiqhu atau disebut dengan fikih, ya. Sering kita membaca, belajar fikih. Ayo kita belajar fikih. Ada fikih zakat, ada fikih salat, ada fikih siam, ada mata kuliah fikih. Apa sebetulnya fikih ini? Tentu kita ini semuanya yang sudah akil dan balik ini disebut dengan mukallaf, ya. Sebelum bicara tentang apa itu fikih, tentang kita sebagai kaum muslimin yang akil dan balik, itu dalam istilah fikih disebut mukallaf. Artinya bahwa kita punya beban syariat, bahwa semua perilaku kita, perbuatan kita itu semuanya di bawah hukum, ada hukumnya, yang disebut dengan ahkam syariah al-amaliyah. Duduk kita, termasuk duduk kita di sini, saya di sini punya hukum, Anda yang menyaksikan juga ada hukumnya, yang ada yang duduk di tepi jalan juga ada hukumnya, yang ada duduk di tempat maksiat juga ada hukumnya. Duduk dengan berbagai tempatnya dan motivasinya itu ada hukum. Makan juga begitu, tidur juga begitu, dan semua perilaku kita di dalam syariat Islam semuanya takhda' fi ahkam syariah. Semua harus ada status hukumnya, dan itulah yang menjadikan kita kemudian berpahala atau berdosa. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka menjadi penting bagi kita untuk tahu, ya, menjadi penting bagi kita untuk tahu itu fikih itu apa, ya. Fikih secara bahasa memang bermakna fikih itu mengetahui, ya, memahami, al-fiqhu, ya. Karena memang fikih ini lahir dari pemahaman terhadap dalil Al-Quran, dalil sunnah atau hadis, dalil ijma', dalil qiyas, dan dalil-dalil yang lainnya. Sehingga tanpa pemahaman yang baik tentu akan salah pemahaman, apalagi nanti harus dibawa kepada makna terminologi, yaitu berupa hukum. Tentu kalau tidak pemahaman yang baik akan salah di dalam menentukan hukumnya ini apa, suatu perbuatan ini hukumnya apa. Kalau sudah salah maka panjang ceritanya. Orang yang mestinya haram menjadi difatwakan mubah, maka dia akan berdosa dan berdosa, sedang dia nggak merasa berdosa. Secara etimologi, bahwa makna fiqhu itu adalah pemahaman. Atau sebagian mengatakan al-fahmu daqiq, pemahaman yang detail, yang mendalam. Tapi ketika kita mendengar fikih zakat, fikih siam, ayo belajar fikih, mata kuliah fikih, maksudnya adalah ilmu. Bicara tentang fikih itu adalah ilmu bima'rifatil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Ilmu tentang memahami, mengetahui hukum-hukum syariat. Al-ilmu bi ahkam syariah al-amaliyah. Hukum-hukum syariat berkenaan dengan perilaku kita sebagai mukallaf. Nah,
Tidak cukup kita tahu hukum, tentu fikih akan membahas dari mana hukum ini berdasar atau berasal atau landasannya apa. Maka kalau kita belajar fikih, maka kita akan belajar hukum suatu perbuatan dan sekaligus dalil-dalilnya. Muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Hukum itu atas dasar dalil-dalil yang sudah dirinci oleh para ulama. Ya, dalil Quran. Bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai dalil. Karena tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu berkenaan dengan ahkam syariah. Maka ada cara istimbatul ahkam. Bagaimana memahami ayat-ayat itu diambil dari sisi hukumnya. Muktasabah min adillatiha tafsiliyah as-sunnah. Sunnah juga begitu, para ulama sudah Masya Allah berkarya, bekerja, berkhidmat untuk Islam ini, untuk kita semuanya memilah-milah. Hadis ini kan banyak banget ya, maka harus dipilah mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Maka kita akan belajar ilmu mustalah hadis ya, tentang pembagian-pembagian hadis. Nah, misalkan hadis-hadis yang dhaif ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menentukan ahkam ya. Yang bisa dipakai adalah hadis-hadis yang dikategorikan hadis hasan atau hadis sahih. Dan demikian juga ada yang lainnya, ijma, sudah jelaskan para ulama secara dalam ilmu usul fikih. Kemudian qiyas ya, qiyas tentang illah dan sebagainya, itu yang dimaksud dengan adillah tafsiliyah. Dalil-dalil sudah dirinci oleh para ulama kita, dalilnya apa saja, terus bagaimana penggunaan dalil-dalil tersebut dengan kaedah-kaedah yang benar. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu fikih ya, mengetahui ahkam, hukum-hukum syariat yang berkenaan dan perilaku kita yang berdasarkan kepada dalil-dalil syariat yang sudah dijelaskan oleh para ulama, sudah dirinci oleh para ulama kita. Kemudian di situ dikatakan ahkam syariah, ada hukum-hukum syariat. Maka yang masyhur, yang jumhur, para mayoritas ulama membagi hukum syariat itu ada 5 ya. Ada wajib atau wujub, ada yang kedua adalah mandub atau nadab, atau yang paling populer dengan istilah sunnah ya. Baru setelah itu haram, kemudian makruh, kemudian mubah. Jadi ada 5 ya. Perilaku kita ini kalau enggak dia haram, bisa jadi dia kalau enggak wajib, bisa jadi dia sunnah, atau jangan-jangan haram, atau makruh, atau mubah ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan haram, wajib, yang pertama adalah wajib. Wajib adalah yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu. Definisi singkatnya begitu, bahwa wajib itu sesuatu yang harus dilakukan, kalau dilakukan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian makruh, sunnah, mandub, yang kedua adalah mandub atau nadab atau sunnah. Jadi jangan merasa asing kalau ada istilah mandub, istilah nadab. Nah, walaupun yang masyhur tuh sunnah ini apa nih? Ini sunnah. Taraweh apa hukumnya? Sunnah. Bersiwak di siang hari pada zuhur hukumnya apa? Mengatakan makruh. Pada dasarnya adalah sunnah. Sering begitu dikatakan sunnah itu maksudnya mandub, yaitu yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Maksudnya kalau dikerjakan dia dapat pahala, kalau ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa ya kan. Kemudian haram ya, hukum haram ya, seperti pada puasa-puasa ini ya, ghibah haram ya, makan nasi haram pada hukumnya ya. Tapi kalau dimakan habis maghrib ya menjadi tidak haram, menjadi mubah.
Haram artinya bahwa yuthabu tarikuhu wa yu'aqab fa'iluhu. Kalau orang kemudian melakukannya maka dia akan mendapatkan dosa, dan dia jika tinggalkan dia mendapatkan pahala. Makruh juga begitu. Makruh bermakna yang meninggalkan dapat pahala, yang melakukan tidak mendapatkan dosa. Ya. Maka kalau tadi dikatakan bahwa bersiwak setelah zuhur itu makruh, berarti lebih baik ditinggalkan. Kalau kita laksanakan ya tidak berdosa dan tidak membatalkan puasa kita, tapi lebih baik untuk ditinggalkan karena takut akan membawa kepada hal yang diharamkan, misalkan air yang tertelan karena suasana siang yang demikian terik, ya, panas, sehingga bisa jadi jiwa kita pengennya menelannya walaupun sedikit. Nah, ini kan yang ketiga adalah mubah. Mubah itu ya ditinggalkan yang nggak dapat dosa, dilakukan nggak dapat dosa. Nah, itu bicara tentang fikih. Namun demikian, kaum muslim muslimat, Allah Subhanahu wa taala Rahmanur Rahim, yang wajib pun itu bisa mendapatkan rukhsah ketika kita itu mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan apakah bersifat darurat. Darurat itu artinya kehilangan nyawa atau kehilangan anggota tubuh, itu disebut dengan darurat, ya. Maka di dalam, atau hajiat, kita akan mengalami satu yang berat, ya, kesulitan yang besar, ya, hal yang berat. Misalkan kita boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini ketika kita dalam perjalanan. Perjalanan ini puasa tentu akan terasa berat banget, ya, ketika kita jalankan. Nah, itu diperbolehkan dalam Islam rukhsah, ya, yang dari wajib menjadi mubah, ya, menjadi mubah. Boleh puasa, boleh tidak di bulan Ramadan kalau kita sedang safar syar'i, ya, safar syar'i. Yang haram juga begitu. Haram juga dalam kondisi tertentu makan babi ketika yang terancam adalah nyawa kita atau kehilangan anggota tubuh kita. Kita menjadi yang haram menjadi mubah karena alasan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Itu sekilas tentang fikih dan pentingnya fikih dan beberapa hukum syariat dan kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan hukum itu bisa berubah. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan semoga kita semakin rajin belajar fikih dan mencintai agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita dan jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.